Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafia Raza Siombing dengan NIM 2130111048. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. 1. Ciri-ciri pembelajaran tematik, yaitu berpusat pada siswa. Karakteristik pembelajaran tematik dapat dilihat dari peran guru dan siswanya. Di dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Sementara siswa berperan sebagai pelaku utama dalam pendidikan. Dengan kata lain, pembelajaran ini berpusat pada siswa atau student center, sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, subjek belajar, memberikan pengalaman langsung melalui pembelajaran tematik. Nah, siswa mendapatkan pengalaman nyata dari konsep-konsep yang telah dipelajari. Hal ini akan memudahkan mereka dalam memahami hal-hal yang lebih abstrak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pembelajaran ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa ataupun direct experience. Pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas dalam pembelajaran tematik. Pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas. Hal itu dikarenakan pembelajaran tematik berfokus pada pembahasan tema-tema yang paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Dengan menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, karakteristik pembelajaran tematik juga dapat dilihat dari penyajian konsep, di mana konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran disajikan dalam satu tema tertentu. Dan hal ini bertujuan untuk memberikan siswa pemahaman yang terpadu ataupun holistik dan utuh atau komprehensif. Bersifat juga fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel sehingga memungkinkan guru untuk mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan lainnya. Bahkan guru juga bisa mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah, jalan raya, ataupun tempat lainnya. Dan hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswanya. Karakteristik pembelajaran tematik adalah hasil pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswanya. Jadi, pembelajaran ini tidak hanya fokus pada input, proses, output, ataupun outcome saja, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan minat, bakat, dan kebutuhan siswanya. Dengan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, pembelajaran ini juga didasarkan pada konsep pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif, efektif, dan menyenangkan, ataupun PAICAM. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Adapun prinsip yang mendasari pembelajaran tematik adalah: 1. Terintegrasi dengan lingkungan ataupun bersikap intelektual. Artinya, dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah yang nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki tema juga sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran ataupun bahan kajian, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didiknya. Dengan menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran ataupun bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu, dan pemisahan atau
perbedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pembelajaran lain yang sulit dilakukan. Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Pembelajaran yang bersifat fleksibel, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik yaitu pengalaman dan kegiatan belajar siswanya akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Kegiatan belajar ini dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswanya. Kegiatan belajar menjadi lebih bermakna bagi siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Dapat mengembangkan keterampilan sosial siswanya juga sehingga bisa bekerja sama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengar pendapat orang lain. Meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Dengan pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan, meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Dan kekurangan pembelajaran tematik. Menurut guru di sekolah dasar untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, dan percaya diri, sehingga nantinya guru mampu dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Dengan pembelajaran tematik diharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan mereka dapat terbentuk pada pembelajaran yang dilakukan dan memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel juga untuk mempermudah guru maupun siswanya, dan membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Implikasi pembelajaran tematik. Implikasi bagi guru pembelajaran tematik itu memerlukan yang namanya kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan ataupun pengalaman belajar bagi anaknya, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengatur agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Dan implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual ataupun pasangan, baik kelompok kecil ataupun klasikal. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan dari setiap masalah. Implikasi terhadap sarana, prasarana, dan sumber dan medianya. 1. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan kepada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. 2. Pembelajaran itu juga perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang bersifat di dalamnya desainnya secara khusus untuk keperluan
pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, pembelajaran juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariatif sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing pembelajaran dan mempermudah dan memungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang membuat bahan ajar yang terintegrasi. Implikasi terhadap pengaturan ruang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang. Kenapa? Karena suasana belajar yang menyenangkan akan membuat siswa lebih bergairah dalam proses pembelajaran. Dan kita juga harus perlu menyusun bangku peserta didik agar dapat diubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar ataupun karpet yang sudah tersedia. Dan kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dan alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Landasan pembelajaran tematik ada 3, yaitu 1. Landasan filosofis, di mana landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat diperlukan oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran progresivisme, yaitu memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas pembelajaran sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswanya. 2. Aliran konstruktivisme, dengan melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Aliran humanisme, melihat siswa dari segi keunikan dan kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. 2. Landasan psikologis, di mana landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi pelajaran. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi dan materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik tersebut. 3. Landasan yuridis, di mana landasan ini dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan ataupun peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.